terapi sholat subuh berjamaah, tulisan Ustadz Yusni Al-Ghazali. Di situ diungkapkan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Yang pertama adalah sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh malaikat. Kalau kita buka surat Al-Isra ayat 78, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salatlah kalian ketika matahari mulai tergelincir dan ketika malam mulai gelap gulita. Ya kan? Kerjakanlah salat fajar, salat subuh. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena dalam hadis dikatakan yang namanya malaikat, Pak, Bu, itu ada dua shift. Ada yang shift malam, ada yang shift siang. Nah, di saat subuh, malaikat malam, malaikat siang itu bertemu. Ya kan? Kalau di istana negara tuh ada pergantian speaker. Iya kan? Nah, ada waktu di mana tuh yang jaga pertama, jaga kedua tuh menyatu. Nah, kira-kira pada saat subuh itulah di mana malaikat piket malam, malaikat piket siang yang mencatat semua amal kebaikan kita, amal keburukan kita itu bertemu. Jadi kalau kita sholat zuhur mungkin malaikat Rabu siang doang yang melihat. Tapi pas sholat subuh, malaikat malam, malaikat siang itu melihat. Karena itu sholat subuh itu sholat yang istimewa. Apalagi istimewanya? Sebaik-baik sholat berjamaah adalah sholat subuh pada hari Jumat. Jadi kalau memang kita memang pengen banget tuh, jangan pernah tinggalin sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Sebaik-baik sholat berjamaah adalah sholat subuh di pagi hari Jumat. Bukan berarti di hari yang lain sholat subuhnya enggak. Ini sholat subuh adalah sholat yang memang luar biasa. Derajatnya demikian. Yang berikutnya lagi adalah sholat subuh adalah sholat yang Allah menyebabkan orang nanti tidak masuk neraka. Allah akan memasukkan surga. Allah memberikan ampunan. Kemudian pahalanya adalah pahala haji dan umroh. Orang yang sholat subuh, kemudian dia terus berzikir, dia lanjutkan dengan duha dan sebagainya, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Itu kata Rasul. Jadi kalau memang kita punya waktu dan sebagainya, sekali-kali di hari Jumat kita atau di hari yang lain, kita nggak pulang dulu, tungguin sampai dengan waktu duha selesai. Kita nggak ngobrol yang lain, kita zikir aja, baca Quran, baca buku dan sebagainya di masjid sampai duha, kemudian setelah itu kita pulang. Maka kita keluar dari masjid, kita dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang sangat sibuk. Aku nggak bisa sholat yang namanya jamaah terus. Kata Rasul, jangan kau tinggalkan sholat subuh dan asar. Pak, Rasul menekankan sholat subuh dan asar. Subuh nggak pernah ditinggalkan. Rasul menyebutkan keutamaan-keutamaannya demikian banyak. Allah menjamin orang yang sholat subuh berjamaah. Kita tahu Pak, yang namanya sholat sendiri itu cuma 1 derajat. Orang yang sholat berjamaah itu 25 derajat atau 27 derajat. Setiap langkahnya menuju musola kita, ke masjid kita, itu kaki kanan Allah ampuni dosa, kaki kiri Allah angkat derajat. Jadi Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa kita. Semakin banyak langkah kita, semakin banyak dosa yang diampuni, semakin tinggi derajat kita. Dan yang namanya orang sholat subuh Pak, itu Allah terbebaskan dari sifat munafik. Karena yang namanya sholat subuh kan paling berat ya Pak. Kita ngantuk, dingin, apalagi hujan, ya Allah, ya Rabbi. Apalagi kita punya selimut yang adem banget, apalagi pengantin baru. Udah dah kepengen nyentar, sekarang udah subuh aja gitu kan. Nah, karena itu sholat subuh ini yang membedakan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang munafik. Kalau orang yang benar-benar beriman, jangankan cuma hari ini, kalau perlu lautan salju dia tebas. Kalau perlu dia es pun dia tebas. Kenapa? Cintaku kepada Allah tidak akan bisa tersisihkan oleh dinginnya. Pak, nanti di kuburan lebih dingin. Kalau nggak percaya mati dah. Lihat dah. Pak, kuburan itu udah gelap, dingin. Iya. Sumpah. Benar. Jadi kita memang untuk terbebas dari itu semua, maka harus kita jalan sholat subuh berjamaah. Pak, maaf ya, laki-laki itu ya dari banyak hadis itu hukumnya wajib untuk sholat berjamaah di masjid atau musola. Jangan musola dekat, kemudian jamaah dekat kita datang. Apalagi kalau sampai 5-5-nya kita nggak berjamaah, aduh sayang banget Pak. Kalau emang kita tuh repot banget, sibuk banget, paling nggak sholat subuh dah. Enak Pak kalau punya bini Bang, jam 4 bangun Bang, sebentar lagi subuh.
Yang repot kalau kau punya bini, jangan lah bang, kalau sholat keluar nggak masih dingin bang di sini. Kita juga sempit adek. Nah, yang bini kayak begini nih yang repot ini menjerumuskan kita. Jadi kalau punya bini yang udah bangun tahajud duluan, bangunin bang, sholat subuh berjamaah tuh, bini jempolan, ahli surga itu. Tapi kalau bini pas banget subuh bang, dingin bang, nih selimut lagi bang, ya udah bang, ngapain nggak sholat subuh? Nah itu samanya lah tuh, ya. Jadi kata beliau jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah, karena memang banyak sekali keunggulannya. Yang kedua adalah kalau kau mendengar azan, dimanapun kau berada, lagi ngapain pun, maka tinggalkan semua aktivitasmu, datangilah azan di mana berada. Jadi Pak, kalau kita lagi dalam perjalanan, azan, ya udah cari tempat yang terdekat, usahain sholat berjamaah. Ya kan? Karena apa? Itu panggilan sholat. Nanti kalau udah dipanggil sama Allah baru pengen sholat, wah udah terlambat. Pak, ini latihan. Kita dipanggil Allah untuk sholat. Nanti Allah akan panggil kita berikutnya adalah panggil dalam kondisi kita tanpa jasad. Allah memanggil ruh kita, mengambil ruh kita melalui malaikat maut. Kalau udah begitu Pak, repot. Orang yang rajin sholat berjamaah dengerin azan dia gampang, maka nanti sakaratul maut itu gampang, enak banget dikeluarin malaikat maut. Jadi jangan pernah tinggalkan untuk sholat berjamaah. Kalau dengar azan jangan dicuekin. Pertandingan bola tanggung azan lagi, belum selesai lagi, finali aduh. Jangan Pak, kita harus utamakan panggilan Allah yang merupakan sholat berjamaah, azan. Yang ketiga, jamaah sekalian, sebenarnya tiap malam kita udah latihan mati. Yang namanya tidur itu adalah latihan mati. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allahu yuwaffal anfusa hina tamut. Ya, Allah lah yang memegang ruh orang yang mati. Ruh orang yang mati. Di ayat berikutnya lagi, di layar berikutnya lagi adalah Allah juga memegang nyawa orang-orang dalam tidurnya. Orang yang dalam tidurnya. Kemudian di antara mereka ada yang Allah tahan ruhnya sehingga dia mati di dalam tidurnya. Ada juga Allah kembalikan lagi sehingga orang itu terbangun sebelum subuh ataupun subuh, kemudian dia membaca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu tandanya kita belumnya dikembalikan. Jadi sebenarnya ya malam kita udah latihan mati Pak. Dan di penghujung ayatnya Allah mengatakan itulah sebagai tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berpikir. Artinya begini Pak, yang namanya kematian itu dekat. Tiap malam kita udah mati. Ya kan, ada orang yang Allah kesempatannya kemudian Allah kembalikan lagi ruhnya sehingga dia bisa bekerja. Ada juga yang kan udah dibangunin udah dingin. Iya kan? Itu yang anaknya Nurul Arifin. Iya kan? Anak-anak juga jamaah ya kan? Gak tahu dah itu gimana. Apalagi kan dia tidak beriman kepada Allah. Musibah Pak, kalau kita berada dalam satu rumah tangga di mana di situ anak kita agamanya beda, kita biarkan. Suami kita agamanya beda, kita biarkan. Baru kita akan nyesal nanti di hadapan Allah. Orang tua yang membiarkan anaknya tidak seiman dengannya tanpa ada pelarangan sedikit pun dari dirinya, atau mungkin dia memberikan kebebasan demi demokrasi dan sebagainya, nanti di hadapan Allah dia akan bertanggung jawab. Jangan dikira di sini orang mengira hebat ya, umumnya demokratis, agamanya dibebasin. Itu nggak benar, orang tua yang salah. Iya kan? Tapi kan sudah puasa, Ustaz, dan sebagainya. Tapi ketika anakmu kau biarkan dalam kekafiran, nanti Allah akan tuntut orang tua. Karena itu Pak, Bu, kalau punya anak jangan biarin dia nikah dengan lain agama, apapun yang terjadi. Cegah secegah-cegahnya. Karena itu kalau kita punya anak gadis mulai jatuh cinta kepada laki-laki yang non-muslim, langsung kasih, mau jadi anak mama terus apa enggak? Mau jadi anak papa terus apa enggak? Kenapa Mah? Kau tidak boleh menikah dengan non-muslim. Kalau tetap cinta padanya, katakan mau enggak dia masuk dalam agama kita? Kalau enggak, cari laki-laki lain. Dunia tidak sedang kelak. Orang tua yang membiarkan anaknya dalam kekafiran, maka dia akan menyesal. Nah Pak, yang namanya kita mau tidur, maka penting sekali kita untuk jangan pernah nunda-nunda sholat isya. Ya kan, karena kata Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyatakan, kau harus benar-benar berhati-hati dengan tidurmu, karena bisa jadi malam itu menjadi tidurmu yang terakhir. Nanti Imam Syafi'i wanti-wanti, jangan pernah kau tidur tanpa kau sholat isya terlebih dahulu.
secapek apapun kita, serumit apapun kita, kalau udah ada resiko bakalan ketiduran, usahain sholat isya dulu. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Kalau malam itu kita tidur, kita belum sholat isya, kira-kira matinya husnul khotimah atau suul khotimah? Nah, tahu sendiri dah. Karena itu usahakan juga bisa sholat isya berjamaah ataupun itu mungkin sholat isya di rumah. Dan jangan lupa kalau mau tidur wudhu dulu. Pengen matinya husnul khotimah, maka wudhu dulu. Ustaz, habis campur sama bini, sama laki, ya udah wudhu dulu. Jangan lu dalam keadaan junub tidur aja, enggak. Sunnahnya adalah laki wanita yang telah bersuami istri bercampur, maka ke kamar mandi dulu, bersih-bersih, berwudu, setelah itu tidur. Mandi junubnya besok sebelum subuh, ya kan? Ustaz, saya udah wudu, suami saya udah colek lagi, nggak apa-apa, balik lagi, udah mandi terus. Yang penting adalah wudu. Nanti kalau suami senggol pegang tangannya, ya udah nggak masalah. Yang penting kita tadinya udah wudu. Jadi seperti itu, dan jangan lupa berdoa, karena kalau kita sudah berdoa berserah diri kepada Allah, kemudian malam itu menjadi malam yang terakhir dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, insya Allah kita husnul khotimah. Nah, para jamaah sekalian, yang berikutnya itu pesan beliau, Mas Said Ramadan Al-Buti. Beliau menyatakan, usahakan di sisa tidur, di sisa umurmu menjadi umur yang penuh dengan ketaatan. Jangan kau pernah isi sisa kehidupanmu dengan kemaksiatan. Di antara kita ada yang tahu tinggal umurnya tinggal berapa tahun lagi. Ada yang berani menjamin, Ustaz, insya Allah tahun 2024 saat pergantian presiden, saya pasti akan masih ada. Belum tentu. Jangankan kita, Presiden Jokowi kita nggak tahu umurnya sampai kapan. Bukan ulama kita aja kita nggak tahu sampai kapan. Jangankan nanti tahun 2024, besok aja nggak ada yang bisa menjamin kita masih bisa makan nasi uduk, kita masih bisa makan nasi ulam, masih bisa makan lontong sayur. Bisa jadi lontong sayur tadi kita yang terakhir kita makan, atau nasi ulam yang terakhir, nasi uduk yang terakhir, atau kopi kita yang terakhir. Kenapa? Besok kita nggak pernah mengalami lagi, karena hari esok kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Dalam surat Luqman kan begitu begitu. Tidak ada yang tahu di mana dia akan mati, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Karena itu di sisa kehidupan kita yang kita nggak tahu tinggal berapa tahun lagi, tinggal berapa bulan lagi, tinggal berapa minggu lagi, atau mungkin tinggal berapa hari lagi. Kata almarhum Syekh Ramadan Al-Buti, isilah dengan ketaatan kepada Allah. Karena sebaik-baik makhluk adalah yang mengisi kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah. Jangan sekali-kali maksiat. Ya kan? Malam ini kita memperingati kepergian saudara kita. Beliau sudah tidak lagi bisa melakukan amal soleh seperti kita. Para jenazah dikubur itu cemburu Pak sama orang yang masih hidup, walaupun dia cuma sholat sunnah 2 rakaat. Ini kalau orang kubur ini kita ke TPU Sering Musawah atau TPU Telkom, kita bisa aja ngomong, ya kita sholat 2 rakaat di dekatnya. Mereka itu pada cemburu banget. Kenapa? Mereka sudah tidak bisa lagi melakukan amal seperti kita. Mereka sedang menanti hisab dan doa dari kita. Sedangkan kita ini alhamdulillah masih bisa melakukan kebaikan, masih bisa sedekah, masih bisa sholat, masih bisa ngaji, masih bisa membantu orang lain, masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala di mata Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Allah masih kasih modal. Apa modalnya? Umur, waktu hidup. Ini yang paling berharga. Ini yang dikatakan teramat berharga oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dan Imam Hasan Al-Banna. Orang mukmin yang paling beruntung adalah yang bisa menghargai waktu semasa dia hidup. Karena itu Pak, hidup yang cuma sekali, yang mungkin tinggal sesaat lagi, ayo kita isi dengan kewaspadaan, melakukan kebaikan. Yang sebagai ibu, sebagai istri, sabar-sabarlah menghadapin suami. Suami juga sabar-sabarlah menghadapin istri. Ya kan, semakin sabar pahalanya makin gede. Iya kan? Jadi kalau punya suami agak cerewet, bawel, pemarah, itu di depan kita terhampar pahala yang lebih gede dibanding suami yang kalem, dia menjadi nurut aja. Itu tantangannya kecil, kesabaran kita tidak teruji. Semakin berat tantangan yang kita hadapi, semakin gede pahalanya. Begitu juga Pak, kalau kita punya bini bawel, ya kan, pelit juga, galak, cemburuan, handphone kita ganti 3 kali 4 kali juga pada dia cemburuan. Maklum Pak, kita ini sih yang salah, terlalu ganteng gitu kan, kayak gitu. Nah, udah sabar aja. Jadi jadikan istri
sebagai ladang untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, jadikan suami sebagai ladang pahala sebanyak-banyaknya. Iya kan, kita harus berterima kasih Pak kalau punya istri yang cewek, ladang pahala gitu ya. Iya kan? Begitu juga kita sebagai istri punya suami yang dengan pemarah, pada pelit, udah itu ladang pahala. Jangan kita cakar dia, apalagi diraguin, jangan Pak. Baru. Gitu. Dan terakhir kata beliau, jangan lupa berdoa. Nah, Bu, yang namanya kita ini hamba Allah. Orang yang tidak mau berdoa, malas berdoa itu orang yang sombong. Allah paling senang banget kalau hambanya banyak minta, kalau hambanya banyak memohon. Dia memohon agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang selalu meminta husnul khotimah, insya Allah Allah akan penuhi permintaannya. Ya kan? Allah yang menjamin barang siapa yang berdoa padaku pasti akan aku kabulkan. Jadi jangan pernah ragu untuk berdoa. Jadikan kehidupan kita penuh dengan doa. Biar Allah juga mencatat kita sebagai hambanya yang tahu diri, yang benar-benar mengharapkan bantuannya. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kuasa. Mungkin ini renungan yang dapat Pak sampaikan sebagai bekal kita untuk bisa mengisi kehidupan agar bisa meraih husnul khotimah. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah, jangan pernah abaikan azan dimanapun kita dengar. Kemudian berikutnya lagi adalah kita memanfaatkan umur kita yang ada. Kemudian kita berwaspada dengan tidur kita yang tiap malam. Dan terakhir adalah jangan lepaskan untuk berdoa walau sedikit apapun. Walaupun kita sekedarnya mencari kendal kita yang hilang, ya Allah, walaupun cuma sekedar minta kendal, apalagi minta yang lain. Ini dapat apa yang sampaikan. Semoga almarhum pada malam hari ini dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Kubur kedua orang tua kita dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Al-Hazini wa kunyatin salihah wa ila huratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.